Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1567 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari, buka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal 12, ayat 7 sampai ayat 9. Di bawah perikop, naga dikalahkan. Demikian firman Tuhan. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar tentang naga. Ini bicara iblis atau setan. Iblis yang dahulunya adalah malaikat Tuhan. Dia ada di ring satunya Tuhan. Dia dikenal, kita sebut dengan Lucifer. Karena Lucifer ingin seperti Allah, ingin disembah oleh ciptaannya, Lucifer kemudian dicampakkan dan dibuang ke bumi ini. Kisah tentang kejatuhan Lucifer ditulis dalam kitab Yeskiel 28 ayat 17 sampai ayat 19. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu, ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau. Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Akhir hidupmu mendasyatkan dan lenyap selamanya engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah firman tentang kejatuhan malaikat Lucifer. Kapan malaikat Lucifer atau iblis dibuang ke bumi? Saya percaya di zaman sebelum Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Karena di Taman Eden, iblis dalam rupa ular menggoda Adam dan Hawa agar mereka jatuh dalam dosa. Saudara lihat perbedaan antara malaikat dan manusia kalau jatuh dalam dosa, beda perlakuannya. Malaikat kalau sampai jatuh dalam dosa langsung dibuang tanpa ada pengampunan, betul? Beda dengan kita manusia. Walaupun sudah berkali-kali berbuat salah, berkali-kali berbuat dosa, tapi tetap Tuhan menerima, Tuhan mengampuni, Tuhan mengasihi kita. Amin. Itulah bedanya perlakuan. Kalau malaikat jatuh dalam dosa dan juga manusia jatuh dalam dosa, ada perbedaan, saudara. Kita bersyukur, saudara. Kita tidak seperti malaikat. Sekali buat salah langsung dicampakkan, dibuang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita. Sehingga berkali-kali kita jatuh bangun dalam dosa, Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Tuhan tetap memberi kita pengampunan. Karena kasih-Nya yang begitu besar.
kepada saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, iblis terus bergerilya, merekrut orang sebanyak mungkin untuk apa? Untuk disesatkan. Dengan cara-cara klasik, menggoda, menipu umat Tuhan dengan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Seperti yang iblis lakukan kepada Hawa. Mari kita lihat. Kejadian 3 ayat 1 sampai ayat 6. Saya akan bacakan dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Ular adalah binatang yang paling licik dari segala binatang yang dibuat oleh Tuhan Allah. Ular itu bertanya kepada perempuan itu, apakah Allah benar-benar melarang kalian makan buah-buahan dari segala pohon di taman ini? Kami boleh makan buah-buahan dari setiap pohon di dalam taman ini, jawab perempuan itu. Kecuali dari pohon yang ada di tengah-tengah taman. Allah melarang kami makan buah dari pohon itu, ataupun menyentuhnya. Jika kami melakukannya, kami akan mati. Ular itu menjawab, itu tidak benar, kalian tidak akan mati. Allah mengatakan itu karena dia tahu jika kalian makan buah itu, pikiran kalian akan terbuka. Kalian akan menjadi seperti Allah dan mengetahui apa yang baik dan apa yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu indah dan buahnya nampaknya enak untuk dimakan. Dan ia berpikir, alangkah baiknya jika dia menjadi arif. Sebab itu ia memetik buah pohon itu lalu memakannya dan memberi juga kepada suaminya, dan suaminya pun memakannya. Amin. Saudara lihat pekerjaan iblis. Dia menawarkan sesuatu yang menggiurkan, yang menggoda hati kita, yang sulit untuk kita tolak. Hawa ketika mendengar dia akan menjadi seperti Allah, Hawa tergoda, tergiur, dan akhirnya Hawa menyentuh dan memakan buah yang dilarang Tuhan. Ketika Hawa memakan buah yang dilarang itu, mereka kemudian terbuka mata mereka dan sadar bahwa mereka telah melanggar perintah Tuhan, mereka telah berdosa. Karena dosa mereka, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden ke Taman Edan. Iblis dikutuk Tuhan. Dari sejak itu sampai sekarang, iblis terus bekerja extraordinary, merekrut umat manusia sebanyak-banyak mungkin untuk menjadi pengikut-pengikut iblis di neraka. Pekerjaan iblis itu dibuka oleh Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes 10 ayat 10 yang berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Jadi jelas, pekerjaan iblis itu apa? Mencuri hatimu. Sehingga saudara melayani Tuhan tapi tanpa hati yang mengasihi Tuhan. Mencuri perhatianmu sehingga saudara tidak fokus kepada Tuhan. Mencuri waktumu sehingga saudara tidak punya waktu untuk Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Saudara sudah tidak punya waktu lagi. Mencuri sukacitamu, mencuri damai sejahteramu. Kalau saudara sudah kehilangan waktu dengan Tuhan, kehilangan kasih, kehilangan sukacita melayani, itu tandanya iblis telah mencuri harta yang berharga dalam hatimu. Setelah iblis curi, iblis bunuh, saudara. Iblis membunuh artinya iblis mematikan rohanimu. Sehingga saudara tidak lagi memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Iblis bunuh rasa cinta saudara kepada Tuhan. Sehingga rohani saudara menjadi dingin. Tidak ada kerinduan untuk beribadah. Tidak ada lagi kerinduan untuk berdoa. Tidak ada lagi kerinduan untuk baca firman. Tidak ada lagi semangat dalam melayani Tuhan. Itu tandanya saudara sudah mati rohani saudara. Iblis telah membunuh rohani saudara. Kalau rohani saudara sudah mati, lama-lama apa? Lama-lama mati beneran, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara nggak sadar, iblis sudah membunuh rohani saudara. Dan saudara tidak bertobat, tidak hidup
kembali ke jalan Tuhan, tinggal tunggu waktu. Innalillahi wa innalillahi rojiun, saudara. Bertobat, saudara. Amin. Aktifkan kembali kehidupan rohanimu di hadapan Tuhan. Bangun kembali relasi, hubungan dengan Tuhan. Haleluya. Saudara, iblis bekerja untuk membunuh rohani saudara. Karena kalau rohani kita sudah mati, kita sudah menjadi bagian dari iblis itu. Saya percaya kita semua tentu tidak mau menjadi bagian dari iblis. Makanya kita harus berjuang, harus berperang, lawan si iblis di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kita akan keluar menjadi pemenang. Haleluya. Firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dan ayat 9 berkata begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu siapa? Si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Amin. Jadi iblis itu harus dilawan. Jangan berkawan dengan iblis. Lawan si iblis di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, garis bawahi kata-kata saya. Iblis itu harus dilawan. Jangan berkawan dengan iblis. Harus dilawan. Amin. Haleluya. Dalam Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 18, di bawah perikop perlengkapan rohani. Ini penting, kita harus kenakan, saudara. Karena kalau kita tidak memperlengkapi diri kita dengan perlengkapan rohani, kita ada dalam bahaya. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 18. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan, untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenakan, artinya pakai perlengkapan senjata perang ini. Kita harus selalu berjaga-jaga, siaga, waspada dengan serangan iblis yang bisa menyerang kita kapanpun. Saudara, serangan iblis sekarang ini sudah membabi buta, menyerang kita umat Tuhan kapanpun dan dimanapun kita. Makanya kita harus siap berperang melawan tipu daya iblis. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik. Iblis sejak dahulu kala sudah kalah. Tuhan Yesus telah mengalahkan iblis melalui apa? Kuasa kebangkitannya. Amin. Pertanyaannya sekarang, neraka itu buat siapa? Neraka itu buat iblis dan antek-anteknya. Orang percaya tidak akan masuk neraka, karena itu bukan tempat orang percaya. Tempat orang percaya adalah sorga. Amin. Haleluya. Sebelum waktunya tiba, hari di mana Tuhan Yesus datang dan iblis dihukum, dibuang, dicampakkan ke dalam api neraka. Misi iblis menyesatkan dunia bersama-sama dengan malaikat-malaikat pengikutnya. Ayat 9 dari Nats kita hari ini.
Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Hati-hati saudara, kita harus tahu kebenaran supaya kita tidak mudah disesatkan. Banyak sekarang ini saya lihat iblis menyusup untuk menghancurkan gereja Tuhan dari dalam. Akhirnya gereja dengan gereja berselisih, jemaat dengan pendeta dengan majelis bertengkar. Bahkan saya melihat ada gereja yang dikuasai roh Lucifer, yang begitu angku, pendetanya dan juga jemaat sama-sama angku. Karena kalau pendetanya angku, ketransfer ke jemaatnya jadi angku, saudara. Sehingga gereja tersebut merasa merekalah gereja yang paling benar. Ada juga pendetanya yang persis Lucifer. Ingin dipuji, ingin disembah. Kalau tidak dipuji bisa emosi, tersinggung, bisa marah. Saya mau tanya, ada nggak pendeta seperti itu? Ada saudara, betul? Ada juga yang begini, waktu merintis masih normal pengajarannya. Tapi setelah menjadi gereja besar, jemaat banyak, ajarannya mulai aneh-aneh. Ada saudara. Tidak heran, ada gereja atau pendeta yang model seperti itu. Karena apa? Iblis bekerja extraordinary untuk menyesatkan seluruh dunia. Kenapa gereja sasaran iblis? Iya, karena di luar gereja Tuhan, di luar umat Tuhan itu tidak perlu diserang. Karena di luar umat Tuhan, di luar gereja Tuhan, itu sudah konconya iblis, itu sudah teman sama si iblis. Makanya gereja Tuhan harus melawan siasat iblis yang mau menyesatkan umat Tuhan. Gereja harus melawan kuasa iblis dengan kuasa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Lawan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, iblis sudah kalah. Kitalah umat pemenang. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tahu pola kerja iblis supaya kita keluar menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar. Yang pertama, iblis itu kerjanya nipu. Kerjanya apa? Nipu. Jadi kalau ada di antara saudara yang masih suka nipu-nipu, tipu sana, tipu sini, itu berarti anak-anak iblis. Iblislah bapamu. Karena iblis adalah bapa di antara segala penipu. Anak-anak Tuhan hidup dalam terang Tuhan, bukan dalam kegelapan. Jadi anak-anak Tuhan harus hidup dalam kebenaran, harus hidup benar. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Amin. Selebih daripada itu pekerjaan iblis. Iblis itu kerjanya nipu, kerjanya dalam kegelapan. Anak-anak Tuhan hidup dalam terang Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, kita harus melawan, bukan berkawan dengan iblis. Lawan si iblis dengan mengenakan perlengkapan senjata perang rohani tadi. Amin. Haleluya. Yang ketiga kita belajar. Kita harus selalu berjaga-jaga, siaga waspada pada setiap ancaman serangan dari si iblis yang mau menyesatkan umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus berjaga-jaga. Jaga iman kita. Jaga hidup kita supaya tetap kudus berkenan di hadapan Tuhan. Jaga keluarga kita, jaga gereja kita, jaga orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Selalu waspada pada serangan iblis yang dapat menyerang kita kapanpun dan dimanapun. Saudara dan saya adalah umat yang lebih dari pemenang. Amin. Karena Tuhan Yesus sudah menang, mengalahkan maut. Demikian juga dengan kita. Kita bisa menang, mengalahkan iblis. Karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Bahkan kita lebih dari orang-orang yang menang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini jadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati. Dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan Yesus jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Terkhusus untuk keponakan kami, Surya Agung Timothy Yakob yang berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati, memberi umur panjang, kesehatan, kekuatan, masa depan yang penuh harapan.
Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.